Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ketika kita bicara keselamatan, maka kita bicara kebergantungan kita kepada Tuhan, yaitu dependennya kita kepada Tuhan. Ketika manusia ingin independen daripada Tuhan, saudara, tidak ada jurusan lain kecuali hanya satu jurusan, yaitu kebinasaan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara masih ingatkah saudara akan firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13 yang berbunyi demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, pencobaan dapat di dalam konotasi yang buruk, namun juga dapat di dalam konotasi merupakan ujian di dalam kehidupan kita. Tentu pencobaan dalam pengertian ujian itu merupakan apa yang Tuhan lakukan di dalam hidup kita. Masih ingatkah saudara akan pencobaan yang dialami Abraham ketika dia diperintahkan untuk mengorbankan Ishak? Saudara, bagaimana kisah akhirnya? Bukankah persis seperti yang tertulis di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13? Apa yang harus kita sebagai manusia tanggung karena kita orang berdosa? Bukankah kebinasaan kekal? Apakah Tuhan tidak memberikan jalan keluar? Saudara, Tuhan, Dia memberikan jalan keluar. Tuhan menanggung bagi kita di dalam Kristus Yesus. Supaya setelah kita menerima pertolongan Tuhan, kita cakap menanggung kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Saudara, mari kita membaca Markus pasal 14 ayat 26 sampai 31. Sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Kamu semua akan tergoncang imanmu, sebab ada tertulis, aku akan memukul gembala, dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Kata Petrus kepadanya, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh Petrus berkata, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau." Semua yang lain pun berkata demikian juga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perkataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya memperlihatkan kepada kita betapa Tuhan Yesus itu berempati dengan apa yang akan dialami oleh murid-muridnya. Namun, bukan tanpa pengharapan. Karena pengalaman yang mengerikan yang Kristus alami, pengalaman itu tidak sanggup mengalahkan sang hidup itu, yaitu Kristus. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, kematian Kristus yang mengerikan dan tergoncangnya iman dari murid-murid Kristus telah dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Namun saudara, itu tidak pernah diberitakan tanpa berita kebangkitannya. Saudara, firman Tuhan berkata, sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Kamu semua akan tergoncang imanmu, sebab ada tertulis, aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Saudara, ketika kita membaca bagian ini, bukankah kita patut terkesima bahwa Kristus bukan saja memberitakan tentang kematiannya, tetapi Dia berbicara tentang kebangkitannya, bahkan Dia hidup selama-lamanya. Ketika Dia berbicara akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Kristus beberapa kali menyampaikan berita penderitaan dan kematiannya. Namun saudara, berita penderitaan kematiannya tidak pernah tanpa berita bahwa Dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Saudara, kisah tentang kejadian akan
kematian Kristus di atas kayu salib, dan goncangnya iman daripada murid-murid Kristus sudah terdapat di dalam perjanjian lama. Namun saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan bukan saja memberitakan sesuatu yang mengerikan itu tanpa pengharapan, tetapi dia menyampaikan seluruh kebenaran bahwa dia akan diserahkan, dia akan menderita, dia akan mati di kayu salib, tapi pada hari yang ketiga dia akan bangkit dari antara orang mati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan kita sebagai orang Kristen, Tuhan memberikan peringatan demi peringatan kepada kita akan apa yang akan kita alami. Mungkin kesulitan, penderitaan, kesengsaraan, sakit penyakit, dan lain sebagainya. Tetapi saudara, itu adalah realitas yang harus kita hadapi sebagai seorang manusia atau sebagai seorang percaya. Namun, ketika Tuhan menyampaikan itu bukan tanpa pengharapan, tetapi Tuhan memberitahukan bahwa di dalam hidup kita sebagai orang percaya, kita mempunyai pertolongan dari Tuhan dalam hidup kita. Dan saudara, pertolongan itu sifatnya abadi. Dia adalah gembala yang baik. Dia adalah Yesus Kristus yang memimpin hidup kita. Bahkan perjanjian berkata bahwa Tuhan, dialah yang berperang bagi kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah berita yang Tuhan sampaikan kepada murid-muridnya. Bahwa berita itu memang sangat mengerikan. Kristus akan diserahkan, ditangkap, dihukum mati di kayu salib. Tetapi saudara-saudara, itu bukan akhir, tetapi itu permulaan. Dan saudara, pada puncaknya, Kristus bangkit dari antara orang mati. Dan dia naik ke surga dan bertahta di sana. Oleh karena itu saudara, kita adalah orang-orang yang menang di dalam Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kita. Oleh karena itu kita tidak perlu menjadi orang yang menyerah dengan situasi dan kondisi. Karena kita tahu hal itu kita perlu lalui. Namun itu bukan akhir segala-galanya. Tetapi puncaknya adalah kita melihat pertolongan daripada Tuhan sendiri. Yang kedua, saudara, peringatan Tuhan bagi kita itu merupakan ekspresi bahwa Tuhan mengasihi kita dan Ia hendak memelihara kita. Saudara, firman Tuhan berkata, kata Petrus kepadanya, biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh Petrus berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Semua yang lain pun berkata demikian. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Petrus memiliki keberanian yang luar biasa bahwa dia rela mati bagi Tuhan. Namun Tuhan memberitahukan, keberanian saja tidak cukup. Karena saudara, manusia juga mempunyai kelemahan. Saudara, kelebihan yang banyak bisa hilang lenyap hanya gara-gara satu kelemahan. Saudara, disitulah saudara-saudara Tuhan memperingati Petrus bahwa dia akan menyangkal Tuhan. Saudara, mengapa Tuhan tidak menghalangi dia untuk menyangkal Tuhan? Bukankah Tuhan bisa supaya Petrus tidak menyangkal Tuhan? Tetapi seakan-akan Tuhan membiarkannya untuk menyangkal Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap manusia harus menyadari dan menginsyafi akan keterbatasannya dan kegagalannya. Saudara, ketika manusia bertemu dan berjumpa dengan keterbatasannya dan kegagalannya, baru dia mengerti bahwa dia tidak bisa independen dengan Tuhan. Ketika dia independen dengan Tuhan, maka dia tahu dia harus terperosok di dalam kelemahan dan kekurangannya. Saudara, disitulah saudara-saudara, bukan Tuhan membiarkan Petrus, tetapi Tuhan mengizinkan Petrus supaya dia menyadari bahwa betapa rentan dia menghadapi segala macam tantangan dalam hidup ini. Dia tidak sanggup berjalan sendiri. Dia memerlukan Tuhan dalam hidupnya. Supaya Petrus kemudian menjadi orang yang bergantung kepada Tuhan. Dan memang saudara, di dalam kisah para rasul kita menyaksikan
bagaimana seorang Petrus menjadi seorang yang berubah. Keberaniannya bukan keberanian atas dasar kekuatan diri, tetapi keberaniannya karena dia bergantung kepada Tuhan, bergantung kepada anugerah Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ingatlah, segala kelebihan kita dapat lenyap seketika hanya dengan satu kelemahan. Dan Tuhan tahu kelemahan-kelemahan kita. Dan Dia mau menanggung kita. Dia menanggung kelemahan kita. Karena Alkitab berkata, imam besar yang kita punyai bukan tidak dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita. Di situ, saudara, mari kita hidup selalu bergantung kepada Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan tidak berjanji bahwa engkau dan saya berjalan dalam jalan yang lurus, jalan yang mulus. Mungkin ada jalan yang sulit yang kita hadapi. Tetapi saudara, sebagaimana Tuhan menyampaikan berita kematiannya, Dia pun menyampaikan berita kebangkitannya. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Biarlah firman-Mu sekali lagi menolong kami, supaya kami menyadari hidup kami di dalam perjalanan hidup ini, kami sangat membutuhkan Tuhan. Tidak ada satu ruang di mana Tuhan tidak memasuki ruang itu dalam hidup kami. Karena mungkin ruang itulah yang kami membutuhkan Tuhan. Karena disitulah kami lemah. Kami butuh pertolongan dan pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.